Bapak dan Ibu ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini kita masuk kepada sifat yang ke-16 dari sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dzurif, pemilik kelembutan, atau orang yang memiliki sifat lemah lembut. Mereka adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah karena arif, kelembutan atau kelemah lembutan adalah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Automatically siapa yang memiliki sifat ini, karena sifat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dicintai oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan antum bisa lihat di dalam Sahih Muslim, kitab Al-Bir Wasila wal Adab, kitab berbuat kebaikan, menyambung rahim, dan kitab adab. Ya, bab ya dianjurkan atau di kelembutan, ya, kelembutan dan kesantunan. Hadis ini ya an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallama qal ya Aisyah inna Allah rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unufi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, Dia mencintai sikap kelembutan. Allah akan memberikan kepada siapa ya sikap lemah itu sesuatu yang Dia berikan pada, ya, saya ulangi, Allah akan memberikan pada siapa ya sesuatu lemah lembut, ya, dan Allah tidak akan memberikan kepada selainnya." Bisa antum lihat juga dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kalau saya katakan Sahih Sunan Ibnu Majah, berarti Anda mesti memiliki kitab As-Sahih wa Dhaif Ibnu Majah, hadis yang sudah ditakhrij oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau saya bilang Sahih Ibnu Majah, berarti antum jangan beli kitab Ibnu Majah biasa saja, tapi yang sudah ditakhrij, namanya As-Sahih wa Dhaif min Ibnu Majah. Sahih dan dhaifnya Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab adab bab arifaq, kelembutan, ya, di mana hadits ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana Nabi bersabda, ya, rifqun yuhibbur rifqa, innallaha rifqun, sesungguhnya Allah maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan Dia mencintai kelembutan, wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unuf, ya, dan Dia memberi atas dasar kelembutan sebagaimana Dia tidak memberi atas dasar kekerasan. Bapak dan Ibu sekalian, arif itu sama al-latif. Ya, arif, ar-rafiq itu sama al-latif. Artinya maha lemah lembut. Dan al-latif adalah juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah maha lemah lembut. Antum lihat di salah satu di antaranya, tadi saya ulangi, sababul lurud hadis tadi, ya, bisa antum lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Semoga engkau celaka ya Rasulullah. Semoga engkau binasa ya Rasulullah. Assam artinya semoga engkau celaka.
Semoga engkau binasa ya Muhammad, semoga engkau hancur ya Muhammad. Nabi menjawab wa'alaikum. Nabi menjawab wa'alaikum. Aisyah marah. Aisyah mengatakan wa'alaikum ghadab Allah. Semoga Allah memurkai kalian wahai, karena Yahudi kan al-maghdub. Maka Nabi mengatakan Aisyah, ya, bersikap lemah lembutlah. Karena sikap lembut itu adalah sifat yang disukai, itu sifat Allah. Allah itu rafiq dan Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, apa kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu tadi? Mereka meminta kecelakaanmu ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan kata wa'alaikum dan juga atas kalian? Pertanyaan saya, tadi ketika orang-orang mengatakan assalamualaikum, semoga engkau celaka. Nabi menjawab wa'alaikum, artinya semoga kalian juga celaka kan? Pertanyaan saya, boleh tidak orang berbuat jahat kepada kita, kita membalas kejahatan yang sama? Boleh. Dalilnya? Antum kan yang ngira-ngira nih. Sebab Nabi kan laqad kana lakum fi usratun hasanah kan? Tadi ini akhlak Nabi bukan? Ketika orang Yahudi assalamu alayka ya Rasulullah, ya Muhammad. Semoga engkau celaka, semoga kecelakaan tertimpa atasmu ya Muhammad. Nabi menjawab wa'alaikum, dan semoga atas kalian juga. Berarti Nabi membalas kejahatan dengan kejahatan bukan? Yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih? Boleh nggak membalas kejahatan dengan kejahatan? Dalilnya? Nah, itu jawaban gampangnya. Lah tadi hadits ya tadi. Kalau itu tidak boleh, tentu Nabi tidak akan melakukannya. Nah, akan tetapi ada nggak dalil Quran mengatakan hal itu? Lupa ya. Kalau lupa mesti gak ingat ya. Surat 16 ayat 129 ya. Surat An-Nahl ayat 129. Surat 42 ayat 40 sampai dengan 43. Allah mengatakan kalau kita membalas sebuah kejahatan, maka balas yang setimpal dengan kejahatan itu. Artinya tidak boleh melampaui kadar kejahatan orang itu. Jelas? Tetapi bersabar dan memaafkan itu lebih baik. Tetapi orang Yahudi emang biadab kan? Orang Yahudi manusia paling biadab sejagat. Makanya Allah katakan di Quran surat 5 ayat 90, tidak ada orang yang, maaf ayat 81 ya, tidak ada orang yang paling keras dan permusuhan kepada orang Islam lebih orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling jahat, orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Oleh karena itu Nabi tidak bersikap lembut bersikap lemah kepada mereka. Yang menjawab wa'alaikum, dan semoga kalian juga tertimpa dengan kejahatan yang sama, kebinasaan yang sama. Jadi ini bentuk kelembutan di mana membalas kejahatan untuk orang-orang tertentu dengan kadar kejahatan yang sama. Ya. Jadi ini bentuk kelembutan Rasulullah SAW. Coba kalau bapak-bapak yang disumpahin gitu, kira-kira solusi Ragunan keluar gak Pak? Saya tanya sama bapak-bapak di Cikunir ini, kalau sekiranya bapak disumpahin kayak gitu, kira-kira bapak keluarin golok gak Pak? Kurang ajar sampean ya. Mungkin seluruh isi Ragunan bapak ungkapkan semuanya kan? Tetapi Nabi hanya menjawab wa'alaikum, ya, dan juga atas kalian semoga tertimpa hal yang sama juga. Akan tetapi sekali lagi, memaafkan itu lebih baik tergantung kondisi orang yang kita hadapi. Karena di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kalau kita menghadapi sikap orang yang jahat, kita sikapi dengan cara yang baik. Tapi sekali lagi, Nabi paling tahu kapan memperoleh sebuah aturan kan? Nabi lebih tahu cara bersikap kan?
Di Quran surat 41 ayat 34-35. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidaklah sama nilai sebuah kebaikan dengan kejahatan. Keduanya memiliki timbangan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mengangkat derajat, adapun kejahatan merendahkan martabat seseorang. Kebaikan mendatangkan kemuliaan, kejahatan mendatangkan kehinaan. Maka tidak sama kata Allah Tabaraka wa taala. Kebaikan mendatangkan persatuan, kejahatan melahirkan perpecahan. Maka tidak sama di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tetapi apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah setiap kejahatan itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Tadi Nabi bersikap baik nggak tadi? Wa'alaikum, dan juga atas kalian. Ya, kalau kecelakaan buat saya, buat kalian juga. Sami mawon podoai supaya kita celaka sama-sama kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Mudah-mudahan dengan penolakan yang elegan tadi, penolakan yang bijak tadi, penolakan yang baik tadi, orang yang ada permusuhannya antara engkau dan dia, ya, ka'annahu waliyyun hamim. Mereka dan kalian akan jadi kawan yang setia, kawan yang akrab. Tetapi kata Allah, sifat itu tidak akan dimiliki oleh orang yang sabar. Jadi sabar itu adalah sebab datangnya kelembutan. Artinya kita tidak mungkin bersikap lemah lembut kepada siapapun kalau kita tipikal orang yang temperamental, orang yang tidak sabar. Oleh karena itu, amalan yang pahalanya tidak ada batasnya adalah sabar. Maka tidak benar orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Yang ada itu adalah sabar itu tidak ada batas pahalanya. Oleh karena itu sabar tidak ada batasnya. Antum sering dengar gak sabar itu ada batasnya? Setuju gak? Sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Inna ja'bil jinsil amal. Karena pahala itu berbanding lurus dengan amal kan? Karena balasannya tidak berbatas, maka amalnya tidak berbatas juga. Ya, Quran surat 39 ayat yang ke-10, Az-Zumar. Di akhir ayat itu Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Ya, sesungguhnya kami akan beri balasan kepada orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu sabar itu tidak ada batasnya. Inna sabran jamil, kata Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika mencari Yusuf alaihissalatu wassalam, sungguh sabar itu indah. Ya, inna sabran jamil, sungguh sabar itu indah. Jadi tidak benar sabar itu ada batasnya. Yang ada adalah sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi kesabaran itu bukan berarti menghilangkan sifat ketegasan ya. Nabi manusia paling sabar bukan? Nabi itu manusia paling sabar. Oleh karenanya kesabaran merupakan pertanda akhlak yang paling mulia. Dan tidak ada manusia yang paling agung akhlaknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan di Quran surat 68. Ya, ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung sekali. Dan seseorang tidak disifati dengan akhlak yang agung kecuali dia memiliki sifat kesabaran yang luar biasa. Dan Nabi manusia paling sabar. Dan zat yang paling sabar adalah Allah Subhanahu wa taala.
dipersekutukan, dinyatakan memiliki anak dan semacamnya, tetapi Allah tidak menendam orang-orang kafir. Allah memberikan nikmat. Bahkan orang kafir lebih kaya daripada antum kan? Betul? Orang kafir itu lebih kaya dari antum kan? Padahal selainnya mereka dienyahkan di muka bumi, bukan? Karena mereka mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menikmati fasilitasnya Allah, tetapi mereka mengingkari nikmat Allah itu. Kalau bapak disangkal oleh anak bapak sebagai bukan bapaknya dia, kira-kira bapak laknat dia enggak, Pak? Saya tanya sama bapak yang pakai masker tuh, Pak. Coba bapak buka, Pak. Ini nggak usah pakai dalil, Pak. Saya tanya psikologi bapak saja. Bapak udah banyak jasa kepada anak bapak, tapi anak bapak mengingkari kebaikan bapak. Kira-kira bapak pengen jotos mukanya nggak, Pak? Gimana sikap bapak, Pak? Sakitnya itu di sini atau di sana, Pak? Ya, apalagi orang kafir. Kata Allah di Quran, ya, surat 16 ayat 83, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsarumul kafirun. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka orang-orang kafir. Bukankah ini sebuah kebiadaban? Ya, mengetahui nikmat sang pemberi nikmat tapi mengingkarinya, kekurang ajaran, bukan? Tetapi Allah paling sabar terhadap kekufuran orang-orang kafir, ya, kejahatan orang-orang kafir. Coba lihat ya di Quran surat 42 ayat 19, Allah katakan, Allahu latifun bi'ibadih, dan Allah maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Contoh kemaha lembutan Allah apa? Ya, pernah enggak bapak ketika menasehati anak bapak katakan kepada anak bapak, nak, berapapun banyaknya dosamu, bapak pasti memaafkanmu. Yang ada bapak ancam kan? Awas jangan coba-coba sama bapak lo ya. Berani bapak ketemu Yusala, bapak jita kepala lo. Betul? Betul, Pak? Saya tanya sama bapak, pernah ketika nasihat anak bapak kasih tahu dia, atau anak bapak berbuat kesalahan yang fatal, bapak pernah ngomong gak sama dia, ya nak apa-apa nak, 1000 dosamu bapak akan datang dengan 1.000.000 maaf. Pernah gak kayak gitu? Ada gak, Pak? Di antara bapak coba angkat tangan saya patahin tangannya loh. Karena itu pasti bohong. Coba lihat maha lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyikapi hamba-hamba yang berdosa. Betapa maha lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat di surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sudah biadab masih dipanggil hamba-hambaku lagi. Coba lihat ya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kalau bapak-bapak udah durhakai, kira-kira bapak-bapak kasih fasilitas atau bapak putus fasilitasnya, Pak? Pak, kalau anak dikasih kesempatan sekali kesalahan, berulang bahkan menjadi tabiat aslinya, tidak berubah-berubah, kira-kira fasilitas ditambah atau bapak hatikan fasilitas dari bapak? Stop, kelihatan sih. Bapak-bapak kan mundem, muka-muka dendam kan? Tapi apa kata la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah pengampunan dan kasih sayang sifatlah maha lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala? Ya, artinya betapa maha lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, betapa andai kata seorang hamba menghamparkan dosa sepenuh bumi,
Selama dia tidak mempersekutukan Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Itu adalah maksud dari ayat tadi. Allah itu sangat lemah lembut kepada hamba-hambanya. Sifat lemah lembut adalah sifatnya para nabi. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di Quran surat 9 ayat 114. Di akhir ayat itulah katakan inna Ibrahim la'awahun halim. Dan sungguh Ibrahim itu seorang yang santun lagi lemah lembut hatinya. Jadi tidak ada orang yang hatinya selembut salju kecuali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi ingat, kelembutan itu tidak boleh menghilangkan ketegasan ketika beramar ma'ruf nahi munkar ya. Saya ulangi. Nabi Ibrahim manusia paling lembut hatinya tidak. Tetapi ketika menegakkan kebenaran, Ibrahim tidak pernah menggunakan bahasa yang basa-basi kayak ustaz sekarang lebay. Saya ulangi, lembut bukan berarti menghilangkan kata-kata ketegasan ya. Jadi kalau kita mencontoh Ibrahim, karena kata Allah di Quran surat 60 ayat 4 kan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya pada diri Ibrahim itu kami jadikan contoh untuk kalian. Berarti Ibrahim adalah satu di antara dua nabi yang Allah jadikan uswatun hasanah. Di mana Ibrahim manusia paling lembut hatinya. Tetapi tidak suka berbasa-basi seperti kiai-kiai kita yang sontoloyo basamun sentula luluyo. Coba lihat ketegasan Ibrahim ketika menghadapi orang-orang musyrik di surat 60 tadi, ayat yang keempat tadi, idza qalu liqaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim bukan kayak kita demi toleransi mengucapkan selamat Natal loh. Alasannya Islam kan rahmat Allah, itu kan laknat. Saya tanya gini, saya tanya sama antum, Ibrahim mengatakan apa? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian orang-orang kafir dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Saya tanya sama antum, tahniah ucapan selamat tanda pengakuan bukan? Saya tanya dulu, at-tahniyah itu ucapan selamat tanda pengakuan bukan? Tanda pembenaran bukan? Selamat atas kelahiran anakmu, ini tahniyah kan? Saya tanya, Natal itu apa? Kelahiran anak Tuhan atau Tuhan kan? Betul? Natal itu apa? Saya tanya. Kok saya tanya diam-diam nih bapak-bapak? Natal itu apa? Bukan perayaan. Natal itu apa? Hari lahirnya Tuhan atau anak Tuhan kan? Yang dirayakan sebagai upacara kan? Mengucapkan selamat Natal berarti Anda membenarkan Tuhan punya anak lahir pada tanggal itu kan? Betul? Berarti Anda bukan mukmin dong karena tidak bara kan kepada orang kafir tadi. Sementara yang paling akidahnya paling bagus Anda atau Ibrahim. Dan Allah jadikan dia contoh, bukan kayak NU Muhammadiyah dan Persis kan? Faham? Betapa lembutnya Ibrahim, tapi dia bersikap tegas dalam urusan agama. Tidak ada ruang abu-abu. Ibrahim bukan orang yang suka basa-basi kayak bapak-bapak di Cikunir. Hidup ini tidak boleh basa-basi Pak. Karena kalau basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Saya ulangi, Ibrahim manusia yang lembut hatinya bukan? Tapi tidak suka berbadal urusan agama. Mengucapkan kata-kata yang sangat tegas. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami menyatakan berlepas diri dari kalian orang-orang kafir. Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kita
alasan Islam itu agama lembut, ucapan selamat Natal. Ibrahim itu kiai, saya tanya, yang paling lembut tanya kiai atau Nabi Ibrahim tadi? Tetapi dia tegas dalam bersikap kan? Dan ini tidak mengurangi kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim tidak memaki-maki orang kafir kan? Tapi menyatakan sikap bahwa kami berlepas diri dari kalian orang-orang kafir dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Dan Allah benarkan sifat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat contoh Ibrahim yang lain Pak. Paling lembut, tapi ketika menasehati bapaknya menggunakan kata-kata yang tidak abu-abu ambigu kayak kiai Indonesia loh. Setan aja bingung lihat kiai Indonesia loh. Karena ustadznya ustadz anjing masalahnya. Kiainya kiai anjing masalahnya. Tahu kiai anjing? Kiai yang menukar agama dengan dunia. Kata Allah itu kiai anjing, ustadz anjing, ulama anjing. Surat 7 Al-A'raf 175 dan 176. Ibrahim bukan tipikal seperti itu. Coba antum lihat ketika dia mengatakan kepada ayahnya di surat 14 bahwa Ibrahim manusia paling lembut hatinya, tapi tidak menghilangkan ketegasan ketika menyampaikan kebenaran. Ketika menjelaskan argumen-argumen akidah, Ibrahim tidak menggunakan kata-kata yang basa-basi. Lihat di ayat 42. Ya abati lima ta'budi, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah Tuhan yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak dapat menolongmu ketika bencana datang. Bapak-bapak bisa bayangkan gak kalau Ibrahim sekarang kira-kira dituduh gak sama ketua badan pengelola Pancasila bahwa ini intoleranin? Menurut bapak-bapak, kalau Ibrahim zaman sekarang dianggap intoleran bukan? Ya, wahai ayah, kenapa kamu menyembah Tuhan yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak dapat menolongmu? Lembut sekali bicaraan, tapi tegas kan? Di ayat 44, coba lihat. Ya abati lima ta'budis syaitan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah setan? Coba lihat. Ya, karena Tuhan yang disembah itu setan, kata Ibrahim. Ibrahim punya argumen yang kuat untuk menerangkan kebenaran, tidak usah basa-basi. Ini untuk mempertegas kelembutan itu tidak boleh menghalangi kita untuk menerangkan secara baik dan benar. Menurut antum, Ibrahim sopan gak itu? Mungkin bagi Indonesia, Ibrahim gak sopan. Kalau buat orang Jawa, ini kok gak punya unggah-ungguh loh. Ya, tidak punya toto kromo Ibrahim sama bapaknya kok ngomong gak gitu. Ya, mungkin bapak-bapak katakan Ibrahim Tuhan yang goblok banget gitu loh. Kalau bapak dari Jawa Timuran ya, goblok banget gitu loh Ibrahim. Tetapi ternyata Allah memujinya kan? Allah memuji Ibrahim gak Pak? Ya, dan Allah pasti benar pujiannya bukan? Jadi ini contoh bahwa bersikap lemah lembut bukan berarti lebay. Faham? Bersikap lemah lembut bukan berarti menghilangkan ungkapan-ungkapan kebenaran yang seharusnya. Karena kadang-kadang sebuah kalimat itu mempertegas permasalahan bukan? Coba lihat. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitan, ya, karena apa kata Ibrahim? Wahai bapakku, jangan engkau sembah setan. Kira-kira kalau Ibrahim Indonesia, kira-kira nasibnya sama dengan Rocky Gerung gak ini? Saya tanya sama bapak, andai kata Ibrahim ngomong hari ini, nasibnya lebih jahat daripada Rocky Gerung gak itu? Dilaporkan ke Baris-Krim gak? Kira-kira ditersangkakan sama dengan Panji Gumilang gak ini? Ya, penghinaan agama bukan? Jelas? Coba saya tanya bapak-bapak, menurut orang Indonesia itu tidak Pancasilais bukan? Ini intoleran kan? Faham? Tetapi Allah tidak menegur Ibrahim kan? Allah tidak menyalahkan Ibrahim kan? Allah membenarkan ucapannya. Ini sekedar catatan, kelembutan itu bukan berarti menghilangkan
ya, keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau toh kata-kata yang kita gunakan terlihat menyinggung perasaan orang. Kira-kira bapaknya Ibrahim marah enggak? Marah. Sampai memutuskan hubungan dengan Ibrahim, kan ayat berikutnya kan. Wahai Ibrahim, apakah kamu menghina apa tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? Mulai hari ini kita udah putus hubungan. Kalau kamu tidak berhenti meninggalkan dakwahmu kepadaku, aku akan merajamu, aku akan membunuhmu, wahai Ibrahim. Ya, dan hari ini tidak boleh ada kontak antara saya dan kamu. Bu, Pak, kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu respon, kadang-kadang selembut apapun responnya tidak sebaik yang kita harapkan, kan Pak? Sudah lembut, responnya masih dianggap salah, kan? Jadi sekali lagi, kelembutan tidak boleh sampai menghilangkan kebenaran. Kelembutan tidak boleh menghilangkan ketegasan. Prinsipnya apa? Tegas dalam kelembutan, lembut dalam ketegasan. Ibarat lembut, tapi bahasanya tegas tidak. Ayah, mengapa kamu menyembah Tuhan yang tidak melihat, tidak mendengar, yang tidak dapat menolongmu ketika bencana datang menimpamu? Wahai ayah, jangan pernah sembah setan, karena setan itu bermaksiat kepada Allah Ar-Rahman. Sakit tidak kalau bapak-bapak dinasihatin anak-anak sama ini? Jawaban bapak-bapak di Cikunir apa? Kurang ajar kui. Lah anak kecil baru kemarin kok sok nasihatin orang tua. Bapak-bapak orang Melayu kan merasa anak kecil itu nggak boleh nasihatin, kan? Orang Melayu merasa kalau yang tua pasti bener, kan? Dulu orang tua di kampung saya, kalau saya kasih tahu mereka ngomong, kamu anak kecil tahu apa loh? Ya, anak kecil kok nasihat orang tua. Saya bilang, Pak, tahu nggak, yang sesat itu tua-tua, yang selamat itu muda-muda. Nabi itu muda-muda semua, Pak. Yang sesat itu tua-tua semua, Pak. Ya, tidak ada Nabi datang tuh tua-tua kayak bapak, selalu muda kayak saya. Ya, jadi tua tidak identik dengan kebenaran, kan? Dan muda tidak identik dengan dosa dan kesalahan, kan? Nah, ini sekali lagi pelajaran. Nabi Ibrahim manusia paling lembut hatinya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan kata-kata yang tegas ketika menyampaikan kebenaran. Buktinya apa? Di antara nabi-nabi yang menjadi Khalilullah Nabi Ibrahim, kan? Apa bedanya Habib dan Khalil? Sama-sama bermakna yang dicintai. Kalau Habib dicintai, Khalil yang sangat dicintai. Faham? Habib itu artinya yang dicintai, orang yang dicintai. Tapi kalau Khalil lebih dicintai daripada Habib. Bukannya bersorban maksud saya, ya. Habib bahasa Arab maksudnya. Dan Allah menjadikan Ibrahim sangat dicintai. Ya, di surat 4 An-Nisa 125. Di akhirat itu Allah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim itu yang sangat dicintainya. Menunjukkan Ibrahim manusia paling lembut, ya, dan paling tegas, paling menusuk kata-katanya tadi. Tetapi sekali lagi Ibrahim tidak mencaci maki. Kalau Ibrahim ceramah di Indonesia, kira-kira satu ormas pasti bubarkan pengajiannya enggak? Saya tanya sama antum, kalau Ibrahim mengajar di Indonesia jadi dibubarkan pengajiannya oleh ormas enggak ini? Kan dianggap melecehkan, menghina agama orang lain, kan? Kata-kata yang tidak santun, kan Pak? Betul? Makanya Allah tidak pilih ormas ini jadi sahabat Nabi loh. Maka sekali lagi, ya, bersikap lemah lembut tapi tidak boleh menghilangkan ketegasan. Ibrahim sangat lembut dalam segala hal, tetapi sangat tegas ketika berbicara. Antum lihat di surat 2 Al-Baqarah 132. Ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya. Ini kata yang paling santun dalam bahasa Arab. Ya, wahai anak-anakku, dengan kata yang menghargai yang diajak bicara anak kecil.
Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Inna itu kan takkid, kata ketegasan ya. Jadi Ibrahim ketika menyampaikan nasihat atau menyampaikan amar tidak suka basa-basi, tanpa menghilangkan kesantunan dalam bicaranya, tidak mencaci, tidak memaki, ya, tetapi mempertegas permasalahan sehingga orang yang bisa mengerti apa yang sedang dia lakukan benar atau salah. Kita kan lebih banyak basa-basinya Pak kalau nasihatin anak-anak ya, kelihatan sih. Menurut bapak-bapak lebih banyak basanya atau basinya Pak? Kita ini lebih banyak basanya atau basinya Pak? Lebih banyak basinya, makanya anak kita keracunan kan? Karena lebih banyak basinya daripada basanya. Waliya'udzubillah. Ya, sekali lagi, jadi Allah mencintai kelembutan. Ya, berlaku lembutlah kepada siapa saja. Ya, dan orang yang paling berhak mendapatkan kelembutan antum adalah keluarga antum. Imam Ahmad dalam musnadnya mengatakan, meriwayatkan Nabi sallam, Nabi bersabda, bila Allah menghendaki sebuah kebaikan, jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga, maka Allah karuniakan kepada mereka sifat rafiq, sifat kelembutan tadi. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa yang paling berhak mendapatkan kelembutan kita orang yang terdekat dengan kita. Arifq itu kan kebaikan kan? Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga kita. Karena Allah perintahkan yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka dari seluruh manusia siapa? Kedua orang tua, kemudian kerabat kan? Saya ulangi, arifq itu sebuah bentuk ihsan kebaikan bukan? Dan orang yang paling berhak pertama kali di antara semua manusia yang berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu keluarga kita, terutama orang tua kita. Surat 4 An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah saja dan jangan kalian persekutukan dia dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan seterusnya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kemudian kerabat, baru yang lain-lainnya. Maka yang berhak mendapatkan sikap lemah lembut itu adalah keluarga kita. Dan Nabi orang yang paling lemah lembut terhadap istri-istrinya. Ini bapak-bapak muda kalau di jalan santun sama bini orang, Masya Allah. Tapi sama bini sendiri kadang-kadang ketus dia. Kelihatan sekali ini para suami gombal nih ya. Nanti lembut kalau ada maunya. Ya, udah horny baru lembut dia. Ya. Kok Bapak ketawa Pak? Pengalaman ya Pak. Ya. Kalau sama bini perempuan di luar, Masya Allah menampakkan jaim ya, jaga image ya. Laki-laki yang lembut, laki-laki yang santun. Tapi kalau sama bini sendiri suka judes dia. Judes itu jujur dari setan ya. Maka sekali lagi, orang yang paling berhak mendapatkan sikap kesantunan kita, kemah lembutan kita, para orang yang paling dekat dengan kita. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, yang kedua kerabat kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelemah lembutan kita. Yang kedua siapa? Ya, orang-orang muslim lainnya yang berhak mendapatkan kelembutan kita. Apa kata Allah di Quran surat 48 ayat 29? Sifat asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Sifat umat Muhammad apa? Bersikap tegas, keras kepada orang kafir, tetapi bersifat kasih sayang sesama orang muslim. Beda dengan ormas tadi kan? Gereja ditungguin, pengajian dibubarin. Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan bersama kita bisa. Member ketua ormasnya platinum di neraka loh. Apa sifat Muhammad? Keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sama orang beriman.
dan tidaklah orang surahama, sikap kasih sayang, melainkan salah satu dari sifat kelemah lembutan. Jadi kita umat Islam mengaku umat Muhammad, tapi kelakuannya paling rusak loh. Gereja ditungguin, pengajian dibubarin. Apa kata iblis? Tuhan saksikan, saya tidak sesatkan mereka, mereka sendiri Tuhan. Bahkan saya ditawarin kompromi dengan mereka Tuhan. Lucu nggak Pak? Ya, dengan orang kafir toleran, orang Islam nggak toleran. Coba lihat, ada perbedaan fikih, ya, dianggap itu, dan macam tidak mau perbedaan dalam urusan agama, mereka condong tidak toleran. Menyuruh kita toleran orang kafir, tapi orang Islam tidak toleran. Ya, kepada orang kafir berlaku lemah lembut, tetapi kepada orang Islam berlaku kasar. Ini bukan sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat yang melekat pada umat Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, kata Allah tadi. Bersikap keras kepada orang-orang kafir dan bersikap kasih sayang kepada sesama kaum yang beriman. Mestinya kalau gereja dijaga, pengajian dijaga juga. Ini kebalikan. Ya, gereja ditungguin, nata diamanin, pengajian dibubarin. Kira-kira iblis pusing nggak? Kira-kira iblis pusing nggak? Pusing. Kata iblis, sebenarnya yang nyesatin orang siapa sih? Gua apa lo sih? Kenapa lu ambil kerjaan gua gitu loh? Jelas ya? Jadi kepada umat Islam layak kita bersikap kasih sayang, ya. Kita bersikap lemah lembut. Yang berikutnya apa? Ya, seorang guru terhadap muridnya. Seorang guru terhadap muridnya bersikap lemah lembut. Bapak lihat, ya, ketika seorang pemuda datang kepada Nabi minta izin untuk berzina, kan? Apa Nabi mencelanya? Tidak. Nabi mengatakan, apa engkau memiliki ibu? Kamu memiliki saudara perempuan, wahai anak muda? Ya. Kata Nabi, apa pandanganmu kalau ibu mau dizinahi? Aku akan membunuhnya Rasulullah. Sama dengan orang lain, nak. Bagaimana pandanganmu jika saudara perempuan dizinahi? Aku akan membunuh yang menzinahi saudaraku ya Rasulullah. Begitu juga wanita lain akan membunuhmu, saudaranya. Dia akan merasa sakit hati jika saudaranya dizinahi. Apa kata anak muda ini sambil menangis? Wallahi demi Allah, saya tidak berzina selamanya. Kata Nabi, ya Allah, jagalah kemaluannya, ya Allah, perbagus kemaluannya. Ini contoh Nabi bersikap lemah lembut kepada orang yang membutuhkan pembelajaran. Ya. Jadi Nabi itu manusia paling lemah lembut. Ya, tidak mencaci maki. Coba saya tanya sama antum. Kalau anak antum datang minta izin berzina, kira-kira Bapak ikat dia gampang gak Pak? Kira-kira sikap Bapak gimana Bapak-bapak? Hah? Atau anak Bapak izin jadi LGBT aja gimana Pak? Kira-kira Bapak coret dia dari daftar keluarga enggak? Ya, Nabi memberikan edukasi yang lemah dengan penuh kelembutan tadi. Bagaimana pandanganmu nak kalau ibumu dizinahi laki-laki lain? Gimana kalau saudara perempuanmu dizinahi laki-laki lain? Bagaimana jika anak wanitamu dizinahi laki-laki lain? Ya, kata Nabi, anak lain juga sama akan merasakan sakit ketika ibunya dizinahi oleh kamu. Saudara laki-laki merasa sakit hati ketika saudara wanita dizinahi oleh kamu. Dan anak wanita, ayahnya akan sakit hati kalau anak wanitanya dizinahi oleh kamu. Betapa lembutnya Nabi memberikan pengarahan, edukasi, ya, sehingga anak ini kemudian mengatakan, wallahi demi Allah yang aku tidak berzina selamanya. Apa kata? Ahsin farjahu, ya Allah, muliakanlah kemaluannya, sucikanlah kemaluannya. Dan apa kata perawi? Anak itu tidak berzina selama-lamanya. Ini bentuk lemah lembutnya atau lembutnya Nabi kepada orang yang minta pelajaran, minta nasihat darinya. Begitu juga sejahat-jahatnya orang yang kita dakwahi, tetap kita sebagai dai berlaku lemah lembut kepada orang yang didakwahi.
Saya tanya, orang paling jahat di dunia ini siapa? Saya tanya, Jokowi sama Firaun jahatan mana? Ini contoh real saja. Kan ada kasus Rocky Gerung menghina presiden kan, dengan kata-kata yang tidak sopan. Taruhlah dia orang kafir, di kita orang muslim. Taruhlah Anda berkeyakinan Pak Jokowi memang kurang ajar umpamanya. Saya tanya sama antum, kejahatan Pak Jokowi sama Firaun lebih besar mana Pak? Antum dengan Nabi Musa lebih suci mana? Tahu diri lah, jangan sosokan lah. Kalau Nabi Musa manusia yang suci saja, Firaun yang paling jahat saja, Allah menyuruh dia bersikap sopan dan lembut kepada Firaun. Surat 20, surat Thaha ayat 42 dan 43. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Dan menurut antum jeleknya Pak Jokowi interpretasi antum kan? Karena antum gak dipilih jadi komisaris kan? Kan kita ini kan tergantung bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Kan berani mengkritik Jokowi karena tidak diangkat jadi komisaris kan? Kalau diberitahu kan pasti diam aja kan? Yang jelek jadi baik, baik jadi jelek kan? Ya, tergantung kepentingan kan? Tetapi kejahatan Firaun Allah saksikan, dia tagha, sangat melampaui batas. Sudah di ambang batas toleransi kejahatan Firaun. Innahu tagha, dia sudah sangat melampaui batas kata Allah. Tapi apa kata Allah kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam? Faqula lahu qawlan layyinan. Ya, dan ucapkanlah, bicaralah kalian berdua dengannya dengan kata-kata yang lain, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, tidak mencaci maki dan sebagainya. Jelas? Jadi kejahatan pemimpin kita Firaun sangat besar. Siapa? Firaun. Iblis saja pingsan mendengarkan Firaun mengatakan dirinya Tuhan loh. Ya? Nah. Tetapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Dan hendaklah kalian berdua berbicara dengannya. Lainan, dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang santun. Ya, saya tanya sama bapak-bapak, Allah tahu nggak Firaun tidak bakal sadar dari kesalahannya. Tapi Allah beri harapan kepada Musa, mudah-mudahan dia ingat dan takut kan? Allah tahu bahwa kesadaran Firaun itu sudah melewati limit waktu, deadline. Saya tanya, Firaun beriman pada akhirnya enggak? Saya bilang, Firaun menyatakan keimanannya enggak? Ingat, antum enggak ada waktu itu kejadiannya loh ya. Dari mana Anda tahu kalau Firaun menyatakan keimanannya? Di mana dalilnya? Antum jangan ngarang loh. Ini karena korban sosial media, dengar langsung copas kan? Surat 10 ayat 90 kan? Akan tetapi keimanan terlambat karena sudah melebihi batas toleransi. Deadline-nya sudah, karena roh sudah ada gharar. Ya, dan itu taubat sudah tidak diterima. Kenapa Firaun beriman tapi tidak diterima Allah? Allah kan gak mungkin menzalimi hambanya kan? Kenapa? Karena kesadarannya di saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Allah tidak menerima keimanannya Firaun. Karena apa? Taubatnya ketika dia sudah sadar bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya suka menggunakan filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, demi Allah kau pasti akan diapa-apakan. Pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Ada yang bisa ulangin nggak? Kayaknya gampang saja deh. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa.
Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak tidak apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa, kelak engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi Pak Mawardi. Jelas ya? Jadi ketika memberi nasihat kepada orang paling jahat sekalipun, apalagi anak kita. Toh kita tidak sesalih Nabi Musa kan? Dan anak kita istri tidak sejahat Fir'aun kan? Tapi kepada orang yang manusia paling salih Musa, kepada manusia paling jahat saja Allah suruh bersikap santun, bersikap lembut. Apalagi kepada anak dan istri yang bila kita dapati kesalahan-kesalahan mereka, maka sudah selayaknya kita dakwahi mereka, kita nasihati mereka dengan penuh kelembutan. Apa kata Allah di Quran? Surat yang ketiga Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah hendaklah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka ya Muhammad. Ini kepada orang kafir, ya, kepada orang munafik. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Oleh karena itu kata Nabi, ya, arifku in Allah arif. Allah itu maha lembut. Dan dia mencintai sifat kelemah lembutan. Lemah lembut dan lemah berbeda ya. Ya, lemah lembut dan lemah berbeda ya. Nah, lemah lembut padanya terdapat keagungan akhlak. Mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan sifat arif, ya, dan Allah mencintai kita karena sifat itu.